Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fadila Rahmatia Tahir dengan NIM 9414220058. Pada kesempatan hari ini, perkenankan saya membacakan pidato tentang menyongsong Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 dengan SDGs melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pertama-tama terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga dapat mempertemukan kita semua. Tak lupa tentunya sholawat serta salam senantiasa kita hanturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Bapak Dr. Herson Kadir SPD MPD. Dan yang terhormat teman-teman sekalian yang berbahagia. Di tahun 2045, tahun abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia, yaitu Indonesia Emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Para pakar memprediksi pada tahun 2030, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu jumlah usia produktif lebih banyak dari usia non-produktif. Tantangannya adalah Indonesia harus menyiapkan sumber daya manusianya dengan matang. Untuk itu, dalam pembangunan yang berkelanjutan, Indonesia telah ikut menyepakati Sustainable Development Goals atau SDGs dengan fokus pada tujuan secara global peningkatan kualitas pendidikan. Generasi Indonesia Emas 2045 bisa dibentuk dengan ditingkatnya kualitas pendidikan, infrastruktur yang memadai, dan kualitas pengajar yang merata bisa mendukung lahirnya generasi Indonesia Emas 2045. Kualitas sumber daya manusia tentunya bisa menunjang segala aspek kehidupan bangsa, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Namun, fakta di lapangan menunjukkan kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah dibanding dengan negara-negara maju. Kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Data dari UNESCO memaparkan dalam 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 tahun 1996, urutan ke-99 tahun 1997, urutan ke-105 tahun 1998, dan urutan ke-109 tahun 1999. Data statistik yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing yang rendah, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dari data dan paparan statistik tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa kualitas pendidikan Indonesia sangat rendah. Persoalan yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia rendah adalah tidak meratanya kualitas pendidikan di Indonesia. Banyak sekolah di luar Pulau Jawa yang masih tidak layak. Fakta membuktikan perguruan tinggi negeri yang termaksud ke dalam perguruan tinggi negeri terbaik mayoritas terdapat di Pulau Jawa. Selain itu juga kualitas pendidikan yang masih rendah dan kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan global yang menyebabkan peta tujuan pendidikan di Indonesia menjadi tidak jelas. Peta pendidikan menjadi sangat penting di zaman sekarang. Berkembangnya teknologi yang cepat, industri 4.0, dan efek globalisasi yang menyebabkan Indonesia harus terus berbenah dalam pendidikan. Kurikulum Indonesia harus sejalan dengan kebutuhan industri dan pasar. Kualitas tenaga pendidikan harus ditingkatkan dan kualitas infrastruktur harus merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya Indonesia untuk menyiapkan sumber daya manusianya agar sejajar dengan sumber daya manusia global dan negara-negara maju. Faktor pendidikan sangat penting dalam mengolah keuntungan bonus demografi. Pendidikan tentunya bukan persoalan yang mudah. Ibarat benih yang ditanam sekarang akan dapat dituai buahnya dalam 10 hingga 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus berkolaborasi untuk mewujudkan generasi emas 2045. Persoalan-persoalan yang kompleks tentunya lebih mudah apabila kita berkolaborasi. Karenanya pendidikan yang bermutu harus terus diupayakan oleh semua pihak.
Guru sebagai kunci, mereka adalah subjek agent of change, pelaku perubahan untuk menghasilkan manusia Indonesia yang religius, cerdas, produktif, andal, dan komprehensif, melalui peningkatan kualitas pembelajaran yang optimal terhadap peserta didiknya, sehingga tercipta generasi emas tahun 2045. Dalam hal ini, selain guru juga dibutuhkan agen perubahan di kalangan pemuda, yaitu mahasiswa. Mahasiswa sebagai kaum terdidik harus mampu membawa perubahan dengan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain bisa dengan profesi guru, mahasiswa bisa berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan dengan melakukan riset-riset ilmiah, melakukan kajian-kajian strategis, dan peningkatan kualitas diri dengan berorganisasi sosial. Mahasiswa merupakan elemen terpenting dalam mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Mahasiswa sebagai insan intelektual diharapkan bisa melanjutkan tongkat estafet para pemimpin-pemimpin bangsa, menjadi profesional di bidang masing-masing. Dengan kualitas mahasiswa yang mumpuni diharapkan selaras dengan kualitas bangsa Indonesia di masa mendatang. Kesimpulan yang bisa diambil adalah mimpi Indonesia Emas Berkelanjutan 2045 bukanlah hayalan belaka. Indonesia bisa mencapai itu semua dengan didorong program yang diinisiasi oleh PBB, yaitu SDGs, yang di dalamnya ada poin terpenting, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, rencana itu bukanlah hal yang mudah dilakukan, butuh kolaborasi seluruh elemen bangsa Indonesia untuk mewujudkan hal tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tentunya diiringi oleh peningkatan mutu pendidikan. Hal ini bisa terwujud apabila tujuan pendidikan selaras dengan kebutuhan global. Butuh peran mahasiswa, guru, dan semua elemen pendidikan untuk mewujudkan Indonesia Emas Berkelanjutan 2045. Diharapkan apabila mutu pendidikan telah berhasil ditingkatkan, maka kualitas sumber daya manusia akan meningkat, yang akan berakibat pada kuatnya sendi-sendi negara seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekeliruan pengucapan atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.